Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Nah, kali ini kita akan seperti biasa bertemu dalam forum yang sangat luar biasa, mengadu argumen, membuat narasi-narasi baru agar akal terus tetap tumbuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang hukum mati bagi sang korupsi. Nah, hari ini kita sudah bertatap muka antara pihak pro dan juga pihak kontra yang nantinya akan memberikan ulasan-ulasan kepada kita semua. Setujukah atau tidak setujukah? Sepakat atau tidak sepakatkah mengenai tentang korupsi akan dihukum mati? Maka kami persilakan untuk saudara Tesalonika untuk memulai narasi kita. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Januari Panjaitan, saya dari organisasi keadilan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya setuju dengan hukum mati bagi para korupsi, karena menurut saya untuk apa kita membiarkan para koruptor hidup di negara kita, karena mereka kan sudah menghabiskan uang negara. Kenapa kita membiarkan mereka hidup di negara kita yang membuat masyarakat semakin lemah dan yang membuat masyarakat semakin miskin? Ada satu Menteri Politik dan Keamanan, Mahfud MD, bahwasanya beliau juga menyampaikan beliau setuju dengan hukum mati bagi para korupsi. Mungkin dengan hukum mati bagi para korupsi akan jerah ya atas perbuatan mereka, dan keputusan itu menteri itu ambil supaya negara kita tidak semakin lemah dan supaya negara kita tidak semakin miskin. Sekian dari saya. Silakan, Jikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri dari Lulus Kepemudaan Indonesia. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara Tesalonika. Tesalonika, karena di beberapa negara maju sudah sering karena di negara maju seperti negara Kanada sudah melakukan eksekusi hukuman mati bagi koruptor, akan tetapi itu tidak membuat koruptor itu jerah sama sekali. Mungkin lebih efektifnya, lebih baik dia dipenjara saja, tapi hartanya dikembalikan kepada pemerintah atau rakyat-rakyat yang membutuhkan. Sekian dari saya dari pemerintah. Silakan kita Perkenalkan, nama saya Muhammad Basari. Di sini saya ingin membantah perkataan dari Muhammad Jikri. Dia mengatakan bahwa sebaiknya koruptor itu dipenjara dan hartanya dikembalikan. Padahal kita sudah melihat dari banyaknya koruptor yang ditangkap dan diambil lagi kekayaannya, dan itu tidak juga berdampak pada rakyat. Itu sama aja. Harta yang dikurangkan oleh pejabat itu di negara itu dikorupsi lagi oleh korupsi lain. Jadi lebih baik dihukum mati sih menurut saya, tidak sangka.
saya Esti Fitriani, saya dari Aliansi HAM, Hak Asasi Manusia. Hukuman mati juga tidak efektif untuk koruptor. Buktinya hukuman mati tidak efektif. Hukuman mati tidak efektif untuk sang koruptor karena menurut kami itu melanggar hak asasi manusia, karena koruptor juga seorang manusia yang harus dikasihani. Jika hasil dari korupsi tersebut dikembalikan ke pihak yang kurang mampu atau dikembalikan ke negara, itu akan lebih menguntungkan negara menurut saya. Perkenalkan nama saya Ipan. Di sini saya membantah dari saudara Asti yang mengatakan soal HAM. Dia mengatakan bahwa koruptor itu memiliki HAM. Rakyat yang direnggut uangnya juga memiliki HAM. Rakyat juga punya HAM. Jadi dalam pembahasan ini HAM itu tidak berguna karena dari kedua pihak pun memiliki HAM. Itu saja dari saya. Perkenalkan, saya Dika Semadini Surat dari Organisasi Kepemudaan Indonesia. Bicara tentang hak asasi manusia, memang dari kedua belah pihak memiliki hak asasi manusia. Namun lebih baik lagi jika dipidana dan diberi hukuman yang sepadan atas perbuatannya yang telah memkorupsi uang atau harta dari rakyat. Karena menurut saya setiap manusia memiliki kehilapan atas perbuatan. Sekian dari saya. Di sini saya ingin membantah perkataan dari dia ini. Tadi saudara bilang uangnya dikembalikan gitu ya? Bukan? Apa tadi? Coba bisa diulangi? Mempunyai kesilapan. Kehilapan. Iya, ini itu kehilapan, maaf ya. Bukankah mereka melakukan itu dengan penuh kesadaran? Mereka mengambil uang negara hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Mereka mengambil itu karena keinginan mereka sendiri. Mereka melakukan itu dengan kesadaran penuh. Tidak ada kata-kata hilaf sih menurut saya. Kalau menurut saya mereka tidak hilaf. Mereka sadar akan perbuatan mereka, tapi mereka melanjutkan. Mereka tidak pikir panjang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sekian dari saya. Silakan, Siti Sari. Oh ya, silakan. Mungkin para koruptor itu melakukan itu karena sistem keamanan yang ada di Indonesia sama sekali tidak berfungsi bagi pejabat-pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi. Jadi mereka tahu bahwasanya sistem keamanan Indonesia itu bisa disogok melalui uang yang mereka korupsi sendiri. Jadi mereka merasa aman. Sekian dari saya. Silakan, Siti Sari. Perkenalkan, nama saya Siti Sari. Saya ingin membantah perkataan dari saudari Jikri dan saudara Jikri. Saudara Jikri tadi ngomong kalau keamanan yang ada di Indonesia tidak stabil. Makanya kita buat kayak gini, buat hukuman mati bagi sang korupsi supaya mereka tidak terjadi lagi seperti ini korupsi. Sekian dari saya. Silakan, Bunga. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya membantah menyanggah perkataan dari saudara Jikri karena korupsi itu bisa merusak masa depan negara kita.
Nah, jadi itu tidak mungkin seperti yang Anda katakan, kita harus memikirkan masa depan negara kita karena masih panjang yang akan dijalani. Menurut saya itu saja sih. Sekian, terima kasih. Sekarang Saudara Asti. Tidak ada efek jerah, kita lihatlah contohnya di KPK. Untuk hukuman maksimal nggak usah hukuman mati. KPK indeks persepsi kita turun. Kata Andi saat di diskusi korupsi hukuman mati terlalu berat untuk para koruptor karena mereka juga korupsi itu negara kurang keamanannya itu kurang, makanya mereka bisa melakukan korupsi sebanyak itu karena salah dari negara juga, bukan dari korupsinya juga. Sekian dari saya. Ya, silakan. Saya menyanggah saudari Asti, seharusnya mereka para pejabat memiliki kesadaran ya, karena kan para masyarakat dari kami suara masyarakat ini mengalami ya bagaimana sih rasanya dikorupsi uang untuk kami bantuan. Seharusnya para korupsi itu memiliki kesadaran yang tinggi para pejabatnya. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Silakan Ica. Perkenalkan, nama saya Ica Parmita Bunitar dari organisasi Emansipasi Wanita. Saya ingin mensanggah saudari Bunga. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi bagaimana jika Anda sendiri yang melakukan korupsi? Apa Anda mau dihukum mati? Boleh, silakan. Di sini saya ingin menyanggah kata Ica. Tentu saja tidak, bahkan berpikir untuk korupsi saja saya tidak. Itu dari diri saya. Ya, silakan. Mungkin saudari Intan mengatakan tidak berpikiran sama sekali untuk korupsi kan? Itu mungkin karena saudari tidak memiliki jabatan yang tinggi. Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau saudari memiliki jabatan yang tinggi, memiliki wewenang yang luas dan yang lain-lain. Dan ya saat ada dana turun, kemungkinan saudari akan hilaf akan uang atau apapun itu yang diturunkan oleh negara, dan mungkin saudari akan korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya ingin menyanggah perkataan saudara Jikri ya. Tidak semua para pejabat tinggi itu korupsi. Tidak semua mereka melakukan korupsi terhadap negara ini. Hanya ada beberapa doang. Dan belum tentu jika saudara Intan jadi pejabat tinggi, belum tentu dia korupsi. Mereka korupsi karena mereka mau. Sekalipun masyarakat miskin atau jabatannya yang rendah, jika mereka mau korupsi, atau kepala desa lah ya, jika mereka mau korupsi uang bantuan untuk rakyat gitu, bisa saja. Bukan harus pejabat tinggi yang melakukan korupsi, ada pejabat tinggi yang tidak melakukan korupsi, kan gitu. Sekian dari saya. Saya ingin menangkap dari tanggap dari Tesa. Memang tidak ada, sebelum menjadi pejabat tidak ada kemauan untuk berkorupsi uang atau harta yang diturunkan oleh negara. Namun ketika memiliki kesempatan atau peluang
bisa saja memiliki gairah atau nafsu untuk mengambil yang bukan hak tersebut untuk menjadi milik kita sendiri. Saya jadi nggak semua pejabat itu mau melakukan korupsi, tapi kebanyakan. Tapi hanya beberapa. Bukan beberapa, yang sudah banyak. Oke, kami persilakan saudara Nugra untuk saudara Nugra tetap dalam konteks pembicaraan hukum mati bagi sang korupsi. Kami persilakan. Kepala desa saja sudah banyak. Lupa. Perkenalkan, nama saya Nugra Nuradi Saragi dari organisasi Kepemimpinan Indonesia, Kepemudaan Indonesia. Kepala desa saja sudah banyak melakukan korupsi. Untuk alasannya adalah untuk bansos untuk masyarakat. Dari sisa uang bansos itu dikemanakan? Dikemanakan? Ini. Oh. Nugra pegang kuasa. Apa saya? Apa saya? Kami persilakan Christina. Korupsi merupakan masalah serius. Perkenalkan, nama saya Christina Dewi Putar. Saya dari pihak Suara Rakyat. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan saudari Lisa. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadhani Silawati dari Aliansi Hak Asasi Manusia. Dikhawatirkan salah menghukum mati seseorang karena pidana mati bersifat irreversible atau tidak dapat ditarik kembali. Sistem peradilan di Indonesia yang belum berjalan baik bisa membuat orang yang tidak bersalah menanggung hukuman mati. Hukuman mati tidak menimbulkan efek jerah, Ramadan pernah menyampaikan pandangan bahwa menurutnya hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jerah bagi koruptor. Ia melihat pengalaman negara lain yang sudah memperlakukan hukuman mati namun masih ada saja korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan saudari Christina. Silakan. Saya ingin menyanggah Nisa. Tadi Nisa bilang hukuman mati aja tidak membuat jerah. Jadi hukuman seperti apa yang membuat dia jerah? Oke, kami persilakan saudara Diri. Silakan. Hukuman mati tidak akan efektif untuk penjarahan. Buktinya hukuman mati untuk pengedar narkoba tidak menyurutkan pelakunya. Ya, jadi pertanyaan dari kawan-kawan pihak ini. Oke, silakan. Hal yang membuat koruptor jerah bukanlah kematian, melainkan kehilangan banyak harta. Bagi tidak pidana korupsi itu bagaimana mengambil harta koruptor sebanyak-banyaknya atau memiskinkan koruptor.
dengan pendekatan aset recovery, semua akses napi koruptor juga harus ditutup agar jerah. Tidak boleh punya perusahaan, tidak boleh punya kartu kredit, tidak boleh jadi pemimpin perusahaan, dicabut hak politiknya, itu akan lebih mencerahkan ketimbang hukuman mati. Ya, Berarti saudara Dede menyampaikan bahwasanya tidak sepakat dengan adanya hukum mati, melainkan mengambil seluruh aset-aset dari sang korupsi. Jadi itulah hukuman jerahnya dan juga di penjara. Kami persilakan saudara Karina. Perkenalkan, nama saya Karina Purwendana Sirait. Saya dari organisasi Keadilan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi perlu dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan pelakunya pantas mendapat hukuman mati. Tidak hanya itu saja, pelaku korupsi juga membuat bangsa Indonesia menjadi hutang dan lemah. Korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, kawin, miskin, perempuan hamil, penyandang disabilitas. Sekian, terima kasih. Iya, bagaimana pihak kontra menanggapi apa yang disampaikan oleh saudari Karina, bahwasannya korupsi itu ternyata banyak yang dia siksa. Salah satunya adalah orang-orang tua yang memang hidupnya itu di garis kemiskinan, dan juga anak-anak yang hari ini putus sekolah, nggak mampu bayar sekolah. Itu dikarenakan sang korupsi yang terlalu banyak di negeri kita. Jadi bagaimana tanggapan saudara yang pihak kontra? Kami persilakan. Rija. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmat, saya dari organisasi emansipasi wanita. Jika korupsi hukum mati, bagaimana dengan anak istri dari si korupsi? Apakah anaknya di sekolah tidak akan dibully? Dan apakah uang yang dimakan itu akan kembali, dan apa untungnya jika korupsi hukum mati? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahayu, saya dari organisasi Keadilan. Jika Anda berpikir seperti itu, bagaimana dia memikirkan sebelum dia bertindak? Apakah dia tidak memikirkan duluan anaknya? Kenapa dia korupsi kalau tidak memikirkan sebelum mengambil keputusan? Jadi Oke, kami persilakan Bunga untuk memaparkan lebih dalam. Silakan. Saya ingin menambahi apa yang dikatakan saudari Anggi. Apakah dia tidak memikirkan akibatnya sebelum melakukannya? Dan seperti yang Anda katakan, dibully, diejek atau gimana atau lainnya. Hanya karena satu orang, 1000 orang, beribuan orang sudah susah dibuat para koruptor. Bagaimana pendapat Anda menanggapi hal tersebut? Banyak anak yang tidak sekolah atau putus sekolah hanya karena anak sang koruptor tersebut dibully. Menurut Anda bagaimana? Mana yang lebih baik? Iya, berarti secara tidak langsung saudari Rija itu hanya menyelamatkan anak sang koruptor daripada menyelamatkan anak-anak negeri yang hari ini putus sekolah karena tidak mampu. Oke, kami persilakan berikan tanggapan. Silakan saudari dari Perkenalkan, nama saya dari Aulia. Saya dari Aliansi HAM, Hak Asasi Manusia.
bukankah hukuman mati itu terlalu berat? Karena kan karena kan kita sesama manusia. Jadi apa nggak terlalu berat gitu hukuman mati? Karena Tuhan saya bisa mengampuni hambanya, kenapa manusia tidak bisa? Sekian. Ya, silakan pihak. Silakan. Saya ingin menyanggah saudari Dali. Kalau menceritakan tentang agama, memang tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia. Tapi apa saudari tidak melihat banyak orang yang dirugikan atas tindak keserakahannya, yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan nyawanya karena keserakahan dia. Contohnya, uang yang akan membangun jembatan malah diambil sama koruptor dan tidak cukup untuk membangun jembatan. Alhasil banyak orang yang tidak bisa lewat dan banyak juga yang meninggal. Sekarang gini saudari, bukankah menganiaya lebih kejam daripada pembunuhan? Ya, bukankah penganiayaan itu lebih kejam daripada pembunuhan? Sama seperti apa yang disampaikan oleh saudara Dirli, mengambil aset, nggak boleh punya kartu kredit, diputus hak suaranya, nggak boleh berpolitik kembali segala macam. Jadi bukankah itu menyiksa? Maka pihak pro sepakat itu tembak mati, tembak mati. Daripada kita mengambil aset kembali, tidak boleh berpolitik, tidak boleh apa segala macam, itu kan menyiksa. Kami persilakan. Saudara Pandu. Ya, beri tepuk tangan dulu, saudara Pandu. Ini kan udah bikin. Bukan lahir ini. Kami persilakan saudara Pandu. Tidak terlalu lama. Kami persilakan saudari Anggi untuk memberikan argumentasi baru supaya bisa dapat mana titik dari problem kita hari ini. Saya dari organisasi keadilan ingin menyampaikan sedikit narasi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yaitu hukuman mati tergantung hakim dan saksi. Saya setuju hukuman mati koruptor karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa itu dirusak oleh koruptor. Sekian. Ya, oke, silakan. Komnas Hak Asasi Manusia sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati karena bagi Komnas Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia. Dalam berbagai kajian, PBB menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati. Terima kasih. Oke, silakan saudara Dirli. Saya setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Nisa, karena penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dikaji terlebih dahulu
sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor. Kita juga harus telah pemerintah dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk mengikuti undang-undang yang sudah ada daripada menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Jadi Oke, saudara Nelly menyampaikan kita lebih baik mengikuti undang-undang yang sudah ada daripada membuat undang-undang baru menghukum mati bagi sang koruptor. Silakan pihak Baik, silakan untuk pihak Pro menyampaikan. Silakan Intan untuk memberikan narasi baru. Di sini saya sangat setuju jika seorang koruptor itu dihukum mati. Jika berbicara soal agama, bahwa hukum mati itu tidak dibenarkan dalam agama. 5 agama di Indonesia, 5 atau 6, itu tidak memang dilarang dalam membunuh. Tapi kita lihat dulu koruptor itu. Dari apa yang dia lakukan, itu membunuh banyak orang. Contohnya dalam pembangunan jalan raya. Banyak jalan yang bolong-bolong. Bagaimana seorang ibu hamil yang udah kebelet mau melahirkan gitu lewat? Apakah mati di tempat gitu? Kalau jalannya seperti itu akibat korupsi uang rakyat gitu. Itu dari narasi saya. Sekian dan terima kasih. Silakan. Febri. Silakan. Untuk memberikan kalimat baru. Baik, kita bisa cari di link ya. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya dari organisasi Keadilan. Menurut hukum Indonesia yang masih ada dan dipertahankan, pidana mati dapat dijadikan sebagai ancaman bagi pelaku korupsi sebagaimana diuraikan di atas, baik untuk tindakan pidana umum maupun khusus. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Silakan saudara. Lagi saudara Nelly yang memberikan saran. seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hukuman mati tidak bisa dijadikan sebagai ancaman karena hukuman mati telah dilakukan kepada bandar narkoba yang tidak ada jerannya untuk melakukan narkoba lagi tersebut. Jadi jangankan sebagai ancaman, sudah dieksekusi saja masih tetap dilakukan perbuatan tersebut. Oke, silakan saudara Karina. Kita maaf. Di sini saya dari organisasi rakyat. Di sini saya menganggap perkataan Dirli mengenai hukuman mati tidak berdampak apa-apa. Menurut saya itu sangat berdampak hukuman mati. Memang hukuman mati itu pasti namanya korupsi ya pasti ada. Tapi kan dengan adanya hukuman mati ini untuk mengurangi, bukan untuk menjadi. Di negara manapun pasti ada korupsi. Mau di negara besar, di negara kecil pasti ada korupsi. Di negara mana ada sih pasti ada korupsi. Itu saja sih dari saya. Silakan dari Ica, silakan berikan kalimat baru. Dia apa yang disampaikan oleh saudari Intan, di mana saja di negara manapun tetap ada korupsi.
Jadi hukuman mati itu bukan mentiadakan, tetapi mengurangi agar tidak berlebihan, agar tidak banyak. Jadi upaya pemerintah itu adalah salah satunya menghukum mati bagi sang korupsi supaya tidak ada pengikut-pengikut baru untuk mengkorupsi uang negara dan juga uang rakyat. Ibu silakan Saudari Ica. Saya dari organisasi Emansipasi Wanita ingin mensanggah Saudari Itan. Bukan dengan harus menghukum mati. Hukum saja dia di penjara dengan seumur hidup. Itu kan juga mengurangi. Dia keluar pun dia nggak bakal kerja lagi di situ kan. Nggak bakal bekerja lagi. Contohkan, berikan contoh bukti bahwa seorang koruptor di penjara itu mengurangi tindakan korupsi. Ya, kami persilakan Saudari Ica untuk memberikan jawaban atas Saudari Itan. Kan sudah dihukum seumur hidup. Dia nggak bakal keluar lagi. Jadi kan itu udah mengurangi. Jadi tidak harus dihukum mati. Memang benar yang udah di penjara itu tidak akan keluar lagi. Kita tahu koruptor itu memiliki banyak tangan kanan, tangan kiri, orang sana, orang sini. Pendalamannya banyak. Orang bisa masuk, dia keluar, orang masuk. Dia keluar, orang masuk. Lagian aku pernah nonton di YouTube itu, penjara koruptor. Aku melihat penjara koruptor itu kayak nggak penjara narapidana. Ada AC, tempat tidur oversize, spring bed kayak gitu. Ada TV. Itu bukan penjara, itu hotel menurut saya. Dan itu tidak adil untuk rakyat yang udah meninggal karena tanah, karena jalan raya, ibu hamil yang telat melahirkan sampai meninggal. Menurut saya itu nggak worth it sih. Itu dari saya. Ya, kami persilakan Saudari Bunga untuk memberikan narasi baru supaya biar lebih kembali. Maka kita pernah dapat sendiri. Silakan Saudari Bunga. Kita akan podcast pembahasan hukum mati bagi sang korupsi. Saya setuju kalau sang korupsi itu dihukum mati karena korupsi itu dapat menghancurkan masa depan negara kita dan hukuman mati dianggap oleh beberapa orang sebagai cara untuk melindungi masyarakat dan pelaku kejahatan yang berbahaya dan merugikan risiko kejahatan berulang. Jadi lebih baik diterapkan hukum mati, dibuat undang-undang hukum mati kepada sang korupsi. Menurut saya sekian, terima kasih. Baik, silakan Saudari Desia. Perkenalkan, nama saya Vanessa, saya dari organisasi KADI. Para pejabat itu kan sudah diberikan amanat oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan negara, tapi disalahgunakan dengan cara mengkorupsi uang negara yang mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat. Untuk itu saya kira itu pantas untuk dihukum seadil-adilnya. Rata-rata putusan korupsi 2015 sampai 2018 itu hanya 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 5 bulan. Dan hukumannya kalau 2 tahun sudah pasti duitnya tidak dirampas, harta benda mereka tidak dirampas, itu sudah dipastikan. Pertanyaan saya, bangsa ini serius untuk memberantas korupsi. Sekian dan terima kasih. Saudari Desia,
harus serius untuk memberantas korupsi. Jadi memang harus dengan hukum mati, karena dari narasi yang disampaikan oleh saudara Nesya dari tahun 2015 sampai ke 2018 itu hukum penjara bagi yang korupsi hanya 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 4 bulan segala macam. Dan beliau meyakini bahwasannya harta yang diambil oleh sang korupsi itu masih banyak, tidak mungkin dikembalikan semua. Jadi itu delik kita. Makanya mereka serius untuk menangani orang-orang yang korupsi, tetap dihukum mati. Kami persilakan saudari Intan. Silakan saudari Intan. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya dari emansipasi wanita. Saya tidak setuju kalau koruptor dihukum mati karena Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut dia, ancaman hukum mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan, kalau enggak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oh ya, silakan menambahi. Saya ingin menambahkan sedikit. Dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip Menurut Koordinasi Bidang Kajian Strategis POM BBN SE DIY Andi Redani Suryanata mengungkapkan saat ini KUHP tidak memberlakukan ancaman pidana mati untuk pelaku korupsi. Hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada pengacu pada pasal-pasal korupsi di KUHP hanya pidana selama 20 tahun atau seumur hidup. Oke, yang disampaikan saudara Fikri, tidak ada pidana hukum mati, yang ada hanya 20 tahun seumur hidup. Apakah itu sudah cukup bagi orang-orang yang korupsi? Kami persilakan pihak PG, silakan. Perkenalkan, nama saya Lydia Rosanaya Sihaginta. Saya dari pihak Suara Rakyat. Tadi Saudara Jikri tadi bilang kalau korupsi lebih baik di penjara ya, 20 tahun. Ada KUHP-nya. Gini. Pejabat tertinggi yang duduk di istana kerajaan Indonesia, mereka melakukan korupsi, dan jika mereka dipenjara seumur hidup, selama mereka duduk di jabatan istana tersebut, mereka melakukan hal baik, dan itu bisa mengurangi masa tahanan mereka berada di penjara. Dan itu menurut saya tidak adil bagi rakyat, karena ya menurut saya nggak adil gitu Pak. Mereka Ya, nggak pantas. iya nggak pantas, kan mereka udah mengambil uang rakyat, mereka makin dikasih keringanan gitu. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saudari, yang bahwasanya dia udah korupsi, udah menyelesaikan
membuat rakyat Indonesia, membuat derita lagi rakyat Indonesia, ketika dihukum diingatkan lagi. Nah, kami silakan saudara Jikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu Hoiri dari Kepemudaan Indonesia. Saya ingin bertanya, kalau memang hukuman mati efektif untuk mengurangi koruptor, sebutkan contoh koruptor yang sudah dipidana mati. Di sini saya ingin membantah perkataan Rido. Di Indonesia belum ada undang-undang hukum mati karena itu belum pernah dilakukan. Makanya kita harus melakukan itu biar sebagai contoh. Karena itu belum pernah dilakukan, makanya kita belum tahu. Pasti itu kalau dilakukan pasti mengurangi lah. Udah pasti gak ada yang suka nyawanya diambil gitu. Ini secara langsung diskusi kita ini mau buat undang-undang baru, yaitu hukum mati bagi korupsi. Memang belum pernah ada, tapi disinilah kita mau berupaya. Oke, silakan. Pada dasarnya hukuman mati bagi koruptor Indonesia sebenarnya telah diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hanya saja sampai sini belum terdapat koruptor yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Ya, memang itulah konteks berbicara kita. Jadi kita di sini serius untuk menangani para pejabat tinggi yang sedang korupsi. Jadi apa hukuman yang pantas, yang cocok untuk mereka? Inilah kita punya. Silakan. Kami persilakan saudari Tessa sebagai kalimat terakhir ya. Ya, saya dari organisasi keadilan, saya ingin menyampaikan perkataan saudara Rido. Menurut saya memang hal yang paling tepat untuk memberantas para koruptor itu adalah hukuman mati. Bagaimanapun ceritanya, dari sekian banyak pembahasan kita tadi, menurut saya pribadi yang paling benar itu para koruptor itu harus dihukum mati. Apalagi di Indonesia memang belum pernah melakukan hukuman mati bagi para koruptor ya. Supaya terbukti perlu sih dilakukan sekali bagi para koruptor hukuman mati supaya mereka yang lainnya, para koruptor yang lainnya itu sadar, jerah dan tidak mengulangi perbuatan mereka yang salah itu kembali supaya di negara kita tidak banyak korupsi lagi. Sekian dari saya. Terakhir, silakan kita. Ya, itu tadi terakhir. Silakan. Ini terakhir ya. Di sini saya sangat setuju dengan perkataan Tessa di mana membunuh koruptor, hukum mati koruptor itu memang harus dilakukan dalam undang-undang agar mengurangi tindakan koruptor. Seperti yang kita tahu, koruptor itu merusak nadi Indonesia sebagai kehancuran Indonesia. Itu aja. Oke, terima kasih kawan-kawan. Beri tepuk tangan dulu kita semua. Tetap di Indonesia itu, di negara kita itu tetap ada dua hal yang berlainan. Yang satu ya, yang satu juga tidak. Yang satu sepakat, yang satu tidak sepakat. Maka banyak rakyat yang setuju dengan hukum mati, maka banyak juga rakyat yang tidak setuju dengan hukum mati. Maka korupsi itu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh saudari tadi, korupsi itu sebagai virus rusak negara, penghambat kemajuan negara. Maka memang kita harus serius menghadapi orang-orang yang korupsi. Mengapa negara kita nggak bisa maju? Mengapa negara kita ini masih banyak rakyat miskin? Masih ada anak-anak sekolah itu yang putus sekolah karena nggak mampu membayar
uang sekolahnya, nggak mampu bayar sepatunya, nggak mampu beli buku, baju, dan alat sekolah yang lain. Kenapa itu tidak mampu mereka? Ya karena tidak mendapatkan yang lebih. Kenapa bisa tidak mendapatkan yang lebih? Ya dikarenakan terlalu banyaknya orang-orang di Indonesia yang korupsi. Bayangkan kalau orang-orang yang korupsi itu sadar akan kelakuannya, maka dikembalikan seluruh uang-uangnya kepada negara dan dikembalikan kepada seluruh rakyat, maka pasti tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya gara-gara tidak mampu membayarnya. Namun sebaliknya, jika seandainya kita bunuh, kita hukum mati, maka kita juga akan melanggar hak asasi manusia. Dalam agama juga tidak dibenarkan menghilangkan nyawa orang lain. Maka ini adalah masalah yang sangat urgen, masalah yang penting, yang tidak bisa kita bahas sekali selesai, untuk pertemuan selesai, dan mungkin, tapi percayalah, nanti akan ada pertemuan kembali. Tetap kita bahas masalah ini dengan serius. Kita sepakat untuk hukum mati bagi sang korupsi, dan tetap ada juga yang tidak sepakat dengan tidak dihukum hukum mati. Demikian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih juga kawan-kawan sudah berkumpul. Demikian, selamat siang. Selamat.